Oke, kita lanjut ya. Untuk nomor 26, medan magnet pada jarak 20 cm dari suatu kawat berarus listrik 1 ampere adalah 2 μT atau 2 mikrotesla gitu ya. Pada jarak sejauh 1 cm dari kawat medannya jadi berapa? Nah, sekarang kalau misalnya ini logiknya ya, kalau secara kita bikin logiknya itu untuk nomor 26 ini kita bisa eliminasi ya jawabannya ya. Jadi jawabannya sebenarnya bisa 50% 50%. Cuman tetap aja sebenarnya ya kalau mau dapat nilai pasti ya harus hitung gitu ya. Nah, jadi katanya kan kalau misalnya 10 cm aja 2 μT. Kalau lebih deket ya pasti medan magnetnya makin gede dong, ya kan? Set. Jadi yang A, yang E, yang D, yang C bisa kita hilangkan dari bilangan gandanya ya. Jadi tinggal antara A sama B gitu. Nah, kalau misalnya tiba-tiba A-nya juga salah kan tinggal jawab A, misalnya mungkin A-nya 0, ya fix B gitu kan. Nah, cuma mungkin nggak bakal dipermudah seperti itu. Jadi yang diketahui bahwa I-nya katanya 1 ampere. Terus abis itu di sini ada dua kondisi ya. Jadi yang dua kondisi itu adalah yang B1-nya adalah 2 μT. Tapi berhubung dalam satuan μT semua nih ya, kita nggak usah rubah. Kan biasanya kalau kita kerjain biasa, kalau kita hitung kan harusnya 2 kali 10 pangkat minus Tesla gitu ya. Tapi nggak usah ya untuk dirubah, nggak usah. Karena ingat, selama membandingkan satuannya sama, that's no problem gitu. Nah, jaraknya 10 cm ya berarti ini bisa L1 boleh atau R1 boleh gitu ya, RD. R1 sama dengan 10 cm. Nah, ini juga sama. Biasanya kalau kita kerjain biasa harusnya rubah dari meter kan. Jadi 0,1 meter atau 10 pangkat min 1 meter, cuma nggak wajib. Karena berhubung satuannya sama. Di sini bandingnya 1 cm dari kawat. Berarti yang ditanya adalah nilai B2 ketika R2-nya sama dengan 1 cm. Atau kalau biasanya normalnya 10 pangkat min 2 meter. Ya udah, tinggal dijawab. Nah, oke. Jadi ini maksudnya begini ya, ada sebuah kawat kecil gitu ya. Kemudian dialiri arus listrik. Nah, arus listriknya ke atas nih, misalkan. Nah, kalian pegang, kalau misalnya mungkin ditanya nih misalnya arah medan magnetnya gimana mungkin gitu ya. Nah, kalian pegang pulpen atau pensil ya, sebagai salah satu gitu ya. Tinggal dipegang, dikekang seperti ini ya. Nah, untuk perjanjian arahnya ya pakai tangan kanan ya. Untuk yang ini, untuk ibu jarinya adalah arah arusnya, dan yang empat jari ini adalah arah medan magnetnya. Jadi kalau misalnya di sini kita bikin gambar arah medan magnetnya, berarti begini ya. Begini ya. Oke, berarti ini akan membentuk arah yang seperti ini. Nah, di bagian sini bagiannya masuk kalau dari depan ya, kalau dari depan kalian ini sebenarnya masuk ke dalam bidangnya. Kalau di bagian sini pasti keluarnya dong, keluar bidang. Jadi di sini adalah yang bagian bulatnya, yang titik ini, yang sini adalah yang cross. Ya, karena perjanjian tanda untuk cross itu adalah masuk dan dot adalah keluar, gitu ya. Dengan arah I seperti ini. Juga sama kebalik, kalau misalnya dibalik ya tinggal balik aja gitu ya. Oke, kita balik langsung ke permasalahannya, di mana rumus yang dipakai itu adalah B sama dengan ya mu 0 kali I per 2pi R gitu ya. Sebenarnya N juga boleh dimasukin ya, cuman karena berhubung karena satu doang ya N-nya 1 boleh. B sama dengan mu 0 kali I kali 2pi R. Nah, dari rumus ini, karena berhubung variabel-variabel yang ini pasti fix konstanta ya kan, pasti tetap karena tidak berubah ini nilainya. Ini adalah permeabilitas
ruang hampa 4 kali 10 pangkat 7 tepat Pi kali 10 pangkat 7. Yang I-nya kan tetap karena I-nya nggak dirubah. 2 Pi-nya juga nggak berubah karena dari ini adalah sebuah rumusnya. Berarti dari sini kita bisa bilang bahwa B itu adalah B itu sebanding dengan 1/R-nya. Alias B itu berbanding terbalik dengan R. Maka di sini kita bisa dapat rumus B1 per B2, langsung kita bandinginnya B1 per B2 sama dengan, karena berbanding terbalik berarti R1-nya di bawah, R2-nya di atas. Gitu. Atau kalian mau pakai ini kalau langsung dihubungkan seperti ini ya. Nah, kalau dihubungkan ya boleh begini. Nah, berarti B1-nya adalah 2 mu T. Ya, 2 aja ya. Nah, kita masukinnya 2 per B2. Ini sorry B2 ya. Per B2 sama dengan R2-nya adalah 1 per R1-nya adalah 10. Berarti dari sini kita dapat bahwa B2-nya sama dengan 20. Karena berhubung masih mu T berarti 20 mu T. Jadi jawabannya adalah yang B ternyata. Ya. Nah, atau kalau misalnya kita kerjain kayak biasa ya tanpa menghubungkan seperti ini ya tinggal berarti begini. B1 per B2 sama dengan mu 0 dikali kalau mu 0 kali I1 per 2 PR 2 PR1 gitu ya. Kan ini yang atas ya pada B1 dibagi sama atau daripada perperan gitu ya, nggak enak. Kayak mu 0 I2 per 2 pi R2. Nah, berhubung dibagi ya, sebenarnya kalau dibagi itu nggak wajib diubah ke dalam bentuk pecahan. Selama atas, sebenarnya sama kayak perkalian, atas bagi atas, bawah bagi bawah. Gitu. Nah, ini sama dengan mu 0 I1 per 2 pi R1 dikali dengan 2 pi R2 per mu 0 I2. Nah, berhubung ya kan, berhubung ini sama ya kan, terus ini sama, terus ini juga sama, ya berarti tinggal R2 per R1 kan ternyata jawabannya. B1 per B2 sama dengan R2 per R1. Ya udah, tinggal lanjut lagi seperti ini. Gitu. Ternyata sama kan dengan yang di sini. Gitu loh. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita ngomong perbandingan itu sebenarnya nggak wajib masukin rumus secara total, nggak wajib. Tinggal yang dibandingin apa gitu aja, gitu ya. Nah kalau misalnya tiba-tiba I-nya berubah, nah, berarti di sini kalau I-nya berubah misalkan B sama dengan mu 0 I per 2 PR, tapi I-nya juga berubah, maka kita bisa bilang hubungannya adalah B sebanding dengan I dan B pasti berbanding terbalik dengan 1/R. Sehingga kita bisa bikin B1 per B2 sama dengan I1 dikali R2 per, nah kan ini harusnya gini ya, I1 per I2. Ini harusnya kan dikali sama dengan dikali ini R2 per R1. Nah, jadi bisa langsung seperti ini sebenarnya. Ini juga sama kalau misalnya I1-nya tadi enggak kita coret, berarti kan I1 kali R2, R1 kali I2 kan. Nah, ternyata sama. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya langsung ke soal nomor 27. Oke, inilah soal nomor 27. Nah, nomor 27 seutas kawat yang panjangnya 0,2 meter bergerak dengan kecepatan 1,5 meter per sekon. Oke, berarti diketahui bahwa L gitu ya, panjang length 0,2 meter, bergerak dengan kecepatan yang 1,5 meter per sekon, dan katanya di sini dapat info ada tambahan adalah V-nya sejajar dengan yang namanya medan magnetnya. Oke, V sejajar dengan B. Dengan kekuatan, oke berarti besar B-nya 0,5 Tesla. Jadi kita bikin informasinya jangan kayak gini, kita bikin informasinya seperti ini aja biar bagus ya. Nah, seperti ini. Yang ditanya adalah besar GGL induksi. Epsilon GGL berapa? Ya udah, sebenarnya ini gampang ya. Nah, sebenarnya kita bisa jawab dengan menggunakan rumus yang namanya adalah GGL itu adalah
BLV sin theta. Sebenarnya rumusnya itu adalah seperti ini. Jadi mungkin kalau misalnya kalian ada dapat untuk rumusnya BLV doang, nah ada alasan tertentu. Karena jika tetanya sama dengan 90 derajat, ini teta yang mana sih? Nah, teta yang 90 derajat ini adalah sudut ya. Berarti ini kalau 90 derajat ini V tegak lurus dengan yang namanya B gitu ya. Sehingga kita bisa dapatkan rumus yang EGGL-nya itu sama dengan B kali L kali V. Karena apa? Di sini kita tahu bahwa sin 90 nilainya 1. Nah, sehingga mungkin kalian cuma nemu rumus yang seperti ini aja. Padahal harusnya tuh yang kiri ya sebenarnya dasarnya. Nah, ya udah kalau yang kiri kita masukkan. Nah, di sini sejajar, yang namanya sejajar itu berarti di sini secara tidak langsung bahwa tetanya sama dengan 0. Ya udah, berarti EGGL itu sama dengan 0,5 dikali 0,2 dikali 1,5 dikali sin 0. Ya, berarti jawabannya EGGL-nya adalah jawabannya ya 0. Ya, 0 volt. Karena apa? Ya itu tadi, karena sejajar gitu. Kalau sejajar tetanya 0 berarti sin 0 ya 0. Mau berapa angka berapapun yang kayak misalnya 0,5, 0,2, 1 juta, 10 juta, kalau dikalikan 0 ya hasilnya 0 kan. Oke. Nah, jadi gitu ya, simple ya. Nah, oke, kita lanjut untuk soal nomor 28. Nah, cuman untuk nomor 28 ini di sini bakal saya hapus dulu ya karena di sini ada penjelasan tambahan. Nah, untuk nomor 28 ini katanya ya kita punya sesuatu lensa cembung, ya kan? Kita punya sesuatu lensa cembung, lensa positif, ya. Kan otomatis lensa positif itu kalau kita gambar kan pasti ada yang namanya titik fokus segala macam. Tapi bentar ya, saya cari gambarnya biar lebih bagus gambarnya. Nah, oke, seperti ini ya. Saya gambar ada 2 ya, sebenarnya sama aja. Jadi kita tahu bahwa lensa cembung itu adalah lensa yang mengkerucutkan, jadi kayak ibaratnya mengumpulkan gitu ya. Jadi lensa cembung itu adalah lensa cembung itu bukan menyebarkan, tapi mengumpulkan lebih tepatnya. Mengumpulkan cahaya ya. Oke. Nah, makanya kenapa ketika di sini kalau kalian lihat maka gambarnya itu menuju ke satu pusat ya. Nah, oke. Ini juga sama set ke sini gitu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya adalah kan katanya di sebuah ini sehingga dibiaskan ya. Emang ini dan di mana lensa itu berlaku pembiasan ya, beda dengan cermin. Kalau lensa itu pembiasan ya, kalau lensa itu pembiasan, kalau misalnya cermin itu adalah pemantulan ya. Nah, jadi cermin itu adalah pemantulan yang dipakai. Oke, pemantulan. Nah, katanya jadi ada misalnya, jadi di soal ini katanya kalau di lensa cekung ya, ada lensa cekung, di depannya ada lensa cekung lagi. What happen aneh naon, apa yang akan terjadi gitu ya. Nah, ini jawabannya sama dengan kasus kalau kita tahu ya bahwa lensa mata itu sebenarnya lensa cembung ya. Cuman bedanya lensa cembungnya bisa lebar, bisa lebar banget, bisa kecil banget ya. Oke, jadi di sini jawabannya pasti berkas bakal tetap dibiaskan ya. Cuman bedanya adalah mengumpul di titik yang lebih dekat. Oke, di sini bakal saya kasih gambar untuk cacat mata ya, cacat mata lensa ya, cacat mata hipermetropi lebih tepatnya. Karena di sini ibaratkan kayak misalnya kita lensa mata yang bentuknya kurang lebih seperti lensa cembung, di depannya dikasih lensa cembung, itu adalah kayak bantuannya pakai lensa cembung. Oke.
Nah, oke, seperti ini. Cuman di sini saya tambahin yang miopi atau yang kalau lensa cekung gitu ya. Oke, sebelum itu ini kita hapus. Nah, mata itu proses kerjanya kurang lebih seperti ini ya. Oke, ketika objek jauh, maka si matanya ini bakal lensa ini akan sedikit melebar sehingga sehingga ya bayangannya tetap jatuh. Cuman kalau misalnya untuk objek dekat itu matanya berakomodasi maksimal kayak sipit begitu banget gitu ya. Emang ya kebalik ya, objek jauh tuh baru yang sipit, kalau yang objek dekat mah enggak. Nah cuman kalau emang udah sipit banget itu biasanya kalau yang udah gangguan matanya biasanya. Nah kita tahu bahwa secara normal bahkan ada yang namanya dua cacat mata, yaitu adalah cacat mata miopi dan hipermetropi. Nah ini untuk miopi yang sebelah kanan. Miopi itu apa? Rabun jauh gitu ya, alias tidak bisa melihat benda yang jauh. Jadi harusnya biasanya kalau jauh tetap kelihatan gitu ya, maksudnya jauhnya jauh ya masih masuk akal, masih bisa dilihat ya. Jangan nggak bisa dilihat terus nggak kelihatan ya pakai kacamata ya tetap aja nggak kelihatan. Oke, hipermetropi. Hipermetropi itu adalah rabun dekat. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya adalah di sini kita punya kasus yang mirip seperti yang ada di soal adalah yang ini. Jadi mata kita ya, mata kita itu adalah lensa cembung. Cuman kalau misalnya bendanya kan nggak bisa ngelihat dekat ya. Nah sehingga kan kalau misalnya kita bikin maka bayangannya jatuh ada di belakang retina. Makanya kelihatan kabur. Begitu juga untuk miopi. Intinya selama bayangannya nggak jatuh benar-benar pas di retina, maka bayangannya akan kabur, alias nggak jelas. Inilah titik bayangan yang jatuhnya. Nah sekarang yang jadi pertanyaannya adalah kalau misalnya misalnya nih contoh, kalau bayangannya jatuh di depan, nah terus harus kita mundurin. Berarti seolah-olah kayak misalnya kita harus kalau misalnya kita lihat kan proses kerjanya adalah seperti ini kurang lebih ya. Jadi habis dari lensa ini menuju ke retina. Ini pun juga sama. Dari lensa matanya menuju ke retina langsung. Nah, tapi kalau di sini dari mata nggak langsung menuju retina, berarti satu-satunya cara adalah gimana? Kalau langsung dibiaskan ternyata di depan, berarti kalau langsung dikerucutin nih, misalnya langsung dikerucutin jatuh di depan, ya langsung dikerucutin itu jatuh di depan, maka yang harus kita lakukan adalah di depan kita gedein dulu, gitu. Jadi makanya nih di sini lensa cekungnya gambarnya kita whitein lagi. Nah, jadi seolah-olah tuh kayak misalnya dia menyebar dulu, baru ngumpul, gitu. Karena kalau misalnya langsung dikumpulin itu ada di depan, berarti supaya tepat adalah disebarkan dulu, baru dikumpulkan. Nah, jadi cekung dulu, baru cembung, gitu. Sehingga bayangannya jatuh ada pas di retina. Nah, itu juga berlaku untuk lensa cembung. Nah, untuk lensa cembung. Cuman bedanya adalah kalau kita cacat mata ada di belakang retina, berarti kita harus majuin. Nah, majuinnya dengan apa? Majuinnya dengan cara menggunakan lensa cembung. Karena apa? Kita tahu bahwa lensa cembung itu lebih tepatnya adalah untuk mengumpulkan cahaya. Jadi ke satu titik. Berarti kalau pakai lensa cembung aja di belakang, berarti supaya biar dia ada maju ke depannya berarti harus menggunakan lensa cembung. Alias berarti kalau ibaratkan lensa cembung ini ya, kalau yang kiri ya hipermetropi itu begini kasusnya. Kekumpul duit kurang, ya otomatis supaya pas kumpulin lagi. Kumpulin lagi. Cuman kalau untuk miopi adalah kumpulin duitnya itu kebanyakan, kebanyakan
Ya udah, kalau kebanyakan ya kasih aja gitu, disebarin, nah, atau dibagikan gitu ya, bahasa bagusnya lah, dibagikan. Nah, sehingga kan ini di depan nih ya kan, kita udah kebanyakan, harusnya target kita segini gitu. Nah ya udah, dibagiin aja biar pas. Jadi sisanya tuh dibagiin. Nah kalau misalnya yang hipermetropi alias rabun dekat itu duitnya kekurangan, sehingga supaya pas ya harus kumpulin lagi gitu. Makanya kalau kita lihat, maka kalau supaya majuin suatu bayangan dari suatu lensa ya berarti harus menggunakan lensa cembung gitu. Makanya kenapa di sini lensa cembung, di depannya lagi lensa cembung ya. Kasusnya seperti ini. Ini lensa cembung ya. Ini lensa cembung lagi depannya. Nah, sehingga apa? Harusnya kalau cuma lensa cembungnya cuma satu ada di belakang, sedangkan lensa cembungnya dua ada di depan. Di depannya lagi ya, maksudnya di depannya lagi. Jadi biar pas di retina gitu. Jadi penjelasan masuk akalnya seperti itulah kurang lebih ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 29. Oke, ini untuk soal nomor 29, sebuah interferensi yang dilakukan dengan menggunakan sinar laser argon dengan alfa, dengan panjang lambda ya, kok alfa sih. Dengan lambdanya adalah 515 nanometer. Oke. Berarti diketahui bahwa lambdanya adalah 515 nanometer. Nanti dirubah kemana ya, nanti tinggal kita lihat apa yang dibutuhkan ya. Jarak pisah antar celah, oh berarti celah ganda gitu ya, kurang lebih itu adalah D-nya sama dengan 0,5 mm, dan pola interferensi nampak pada layar yang jaraknya 3,3 mm, berarti ini adalah L-nya 3,3 meter. Yang ditanya adalah jarak antar pola terang yang berdekatan itu berapa, alias ditanya adalah P-nya. Oke. Di sini untuk rumusnya saya mungkin kalau dari kalian itu mungkin ada yang misalnya untuk pola terang, pola gelap itu punya rumus yang masing-masing. Bahkan sampai ada yang tulisnya M plus setengah atau M aja. Nah, kalau saya biasanya pakai yang ini aja. dP per L sama dengan M lambda. Nah, untuk M-nya, untuk M lambdanya ini ya, untuk ini kan rumusnya ya. Nah, dengan rumus seperti ini ya, tapi untuk M lambdanya saya punya cara tersendiri ya. Nah, untuk M lambda ini sebenarnya nggak wajib, M-nya nggak usah ditulis ya. Jadi M-nya ini sebenarnya M lambda ini menyatakan bedanya berapa gelombang ya. Nah, jadi ini menyatakan berapa gelombang jarak antar pola ya, baik pola terang ke gelap atau terang ke terang, gelap ke gelap ya, no problem. Oke, jadi kalau misalnya kita tahu bahwa si ini ya, saya langsung ke bagian yang di layarnya aja. Nah, di bagian layarnya aja, maka oke, jadi untuk dimulai dari yang pertama di bagian pusatnya adalah di sini ada yang namanya terang pusat, ya, terang pusat. Cuman di sini saya bahasnya yang dari bawah, dari tengah ke atas saja ya. Sebenarnya kan bisa ada yang ke bawahnya juga, tapi saya mau bahasnya yang ke atasnya aja deh. Jadi biar nggak kebanyakan ya. Terang pusat. Oke, kemudian habis terang, baru ini adalah gelap ya, gelap yang ke satu ya. Kemudian baru di sini adalah terang ke satu. Oke, terang ke satu. Nah, kemudian ini adalah gelap kedua. Oke, gelap kedua. Berikutnya lanjut lagi. Terang ketiga. Kemudian lanjut lagi, gelap ketiga dan seterusnya ya. Tinggal lanjutkan sesuai kebutuhan ya, ke atas tinggal DST dan seterusnya. Nah, katanya diminta adalah jarak antara pola terang yang berdekatan. Berarti jarak pola yang berdekatan yang dimaksud itu adalah yang mana?
ini boleh, ini boleh. Nah, di mana jarak antara terang dengan terang, gelap dengan gelap itu adalah 1 lambda. Gitu. Ini pun juga 1 lambda. Jadi kalau misalnya dari sini ke sini, ya, sama dari sini ke sini, dari gelap ke terang, terang ke gelap, itu adalah setengah lambda semua bedanya. Gitu. Ini misalkan dari terang pusat ke terang ke, oh ini terang kedua dulu ya, kok tiba-tiba terang ketiga sih. Ini terang kedua dulu ya. Nah, masuk tiba-tiba terang ketiga. Oke. Jadi ini dari terang pusat ke terang kedua, langsung aja jawabnya 2 lambda. Jadi sebenarnya langsung kita bisa masukin ke rumus yang dP per L sama dengan 1 lambda. Itu aja kan, karena berhubung jarak antara pola terang yang berdekatan. Ya udah tinggal masukin. Nah, tapi be careful. Kita lihat satuannya dulu. Ternyata di sini yang diminta dalam satuan milimeter ya. Di sini milimeter. Berarti kita rubah ke dalam satuan milimeter. Nah, kalau nanometer nggak bisa langsung kalian rubah ke ke milimeter, kalian rubah dulu ke ke meter dulu, nggak apa-apa. Barulah nanti kita rubah ke dalam milimeter, yang mana dari meter ke milimeter kan dikali 10 pangkat 3 ya. Dikali 10 pangkat 3, maka jadinya 515 kali 10 pangkat min 6 mm. Nah, ini D-nya biarkan aja karena udah milimeter, dan L-nya di sini 3,3 kali 10 pangkat 3 mm juga. Ya udah tinggal kita masukkan ya. Berarti D-nya adalah 0,5 dan P yang ditanya per L-nya adalah 3,3 kali 10 pangkat 3 dengan 1 lambda ya, lambdanya 515 kali 10 pangkat min 6. Sehingga kita bisa menghitung dengan P-nya adalah 515 kali 10 pangkat min 6 dikalikan dengan 3,3 kali 10 pangkat 3 per 0,5. Nah, ini kalau dihitung jawabannya P sama dengan, oke, di sini langsung aja ya kita hitung pakai kalkulator. 515 dikali 3,3 ya dibagi 0,5. Jawabannya adalah 3.399 dikali 10 pangkat min 3. Ini milimeter loh ya. Nah, 3,399 dibagi 1000 ini setara dengan 3,399 milimeter, atau mendekati yang namanya 3,4 milimeter. So, jawabannya adalah yang B. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya dari terang ke terang itu adalah 1 lambda, dan gelap-gelap adalah setengah 1 lambda juga. Tapi kalau dari terang ke gelap itu adalah setengah lambda ya. Makanya ya. Nah, makanya untuk rumus dari si interferensi celah ganda ini ada 2 tipe ya kan. Ada yang terang, ada yang gelap, dan banyak versinya juga ya. Versi yang pertama yang mungkin sering ketemu adalah seperti ini. Yang pertama dP per L ya sama dengan M lambda, dan untuk yang gelap adalah dP per L sama dengan M dikurang setengah lambda. Atau ada yang kedua. Nah, kalau yang kedua ini dP per L sama dengan ini untuk dP per L yang di sini M-nya ditambah setengah, tambah setengah lambda gitu ya. Ini adalah M tambah 1 lambda. Tapi biasanya yang pasti kita pakai adalah yang atas ya. Mungkin yang atas, karena apa? Kalau yang di bawah ini agak sedikit tricky sebenarnya. Jadi kalau yang di atas ini nilai M-nya start from number dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kayak misalnya jarak terang pusat jarak terang ke 1 dengan terang pusat berarti M-nya 1. Terus jarak terang pusat ke gelap ke 1 berarti M-nya 1 gitu. Cuman kalau untuk yang versi yang bawah ya, versi yang bawah ini dia M-nya ini bisa dimulai dari 0 gitu. Jadi bisa dimulai dari 0. Jadi M-nya itu adalah 0, 1, 2 dan seterusnya.
Jadi be careful ya. Jadi be careful untuk nilai M-nya. Nah, kalau saya biasanya pakai, kalau mungkin yang saya sering ketemu adalah yang atas mungkin. Kalau yang di bawah saya sempat pernah ngeliat, cuman nggak tahu di mana, atau mungkin kalian juga mungkin nggak ketemu ya, saya juga nggak tahu. Nah, intinya saya pernah lihat aja untuk rumus yang seperti ini. Jadi ada yang M-nya patokannya mulai dari 0, ada yang M-nya patokan dari 1. Kalau ditanya apakah salah? Tidak. Kalau kita masukkan yang ke nomor 2 itu 1 dan atasnya 1, maka dia jawabannya sama, 1 lambda. Yang gelap juga sama, gitu. 0 tambah setengah sama 1 kurang setengah, jawabannya sama-sama setengah. Berikut juga kalau kita masukin ya, 1 tambah setengah, yang di atas 2 kurang setengah, hasilnya sama-sama 1 setengah. Yang kiri juga sama, kalau kita masukin bawahnya 1, atasnya 2 lambda dengan 1 tambah 1 lambda, itu adalah hasil yang sama, gitu. Jadi sebenarnya rumus itu untuk yang mana yang murni itu juga mungkin nggak begitu tahu ya. Mungkin kalau mungkin kita tahunya yang 2, ternyata mungkin tahunya yang pertama kali ketemu 2, mungkin menganggap bahwa yang pertama itu adalah rumus yang beda lagi. Maksudnya yang beda lagi adalah yang nomor 2 yang murni, yang 1 yang bukan. Mungkin yang pertama yang kedua itu baru ketemu belakangan. Mungkin yang pertama adalah yang murni, yang kedua adalah yang turunannya, seperti itu. Cuman untuk konsep dasarnya itu seperti ini sebenarnya gambarnya, gitu ya. Jadi terang gelap ya. Bisa juga ya gelap pusat, terang ke 1, tapi itu bukan untuk intervensi celah ganda ya. Itu ada lagi nanti itunya yang beda, tapi bisa dipakai seperti ini, gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 30. Nomor 30 katanya ada soal seperti ini. Panjang lintasan optik optik bagi seberkas cahaya adalah perkalian antara panjang lintasan dalam suatu medium dan indeks bias suatu medium. Jadi kita bisa nomor 30 itu kita rumuskan adalah panjang lintasan optik gitu ya. L-nya itu sama dengan panjang lintasan dalam medium, alias berarti ini lambda ya. Sebenarnya lambda gitu ya, ini lambda optik sama dengan panjang lintasan optik ya adalah panjang lintasan medium dikalikan dengan indeks bias medium n ya. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari rumus ini nih ya, n kali lambda itu ada hubungannya dengan apa? Ya, ada hubungannya dengan yang namanya pembiasan ya. Ada hubungan dengan yang namanya pembiasan cahaya. Karena untuk untuk ada indeks bias itu pasti ada hubungannya dengan pembiasan. Dan kita tahu bahwa pembiasan itu kalau misalnya dari rapat ke renggang itu maka pembiasannya seperti apa. Terus juga dari renggang ke rapat itu pembiasannya seperti apa. Nah, di mana pembiasan cahaya ini sebenarnya dibilang untung mungkin ya, walau untung, tapi rugi atau misalnya benar-benar nggak berguna atau malah membahayakan ketika kita nggak tahu arti pembiasan cahaya itu apa dan di kehidupan sehari-harinya gimana. Karena kalau misalnya mungkin kalian tahu bahwa sungai itu kelihatan dangkal, itu efek pembiasan cahaya. Nah sekarang kalau misalnya kita ngelihat dangkal dan kita nggak tahu bahwa itu dalam, kita main nyebur, kelelep gitu ya. Jadi gitu, bahaya kalau misalnya kita nggak tahu aslinya kayak gimana. Karena dengan pembiasan ini membelokkan sesuatu bisa makin, tapi kalau untuk dari udara ke air itu makin dekat ya, seperti itu. Be careful ya. Nah untuk pembiasan cahaya itu sendiri. Untuk pembiasan itu sendiri mempunyai hukum pembiasan ya, punya hukum pembiasan atau rumus persamaan ya. Persamaannya seperti ini, sin i atau sudut datang itu sama dengan sudut biasnya ya. Oke, atau mungkin kita bisa bilang sin theta 1 aja ya bahasanya ya. Jadi yang satu itu yang datang, yang kedua itu adalah yang memantulkan.
sin theta 1 sama dengan per sin theta 2 itu sama dengan V 1 per V 2 sama dengan N2 per N1. Sebenarnya kita hubunginya jangan langsung ke situ ya. Kita tahu bahwa rumus ada V sama dengan lambda F, dan di mana frekuensi ini selalu tetap ya, karena di sini yang tetap ya. Alasannya kenapa kok bisa tetap? Karena di sini frekuensi cahaya dari suatu bidang ke bidang yang lain, ke suatu medium. Frekuensi cahaya dari suatu medium ya, dari suatu medium ke medium lain tidaklah berubah ya. Oke, yang bisa berubah hanyalah kemungkinan. Jadi gitu ya, frekuensi cahaya dari suatu medium ke suatu medium lain tidaklah berubah. Nah, jadi ketika masuk ke suatu medium barulah mungkin panjang gelombangnya bisa berubah gitu ya. Barulah berarti kalau misalnya kita bilang dari sini ya, dari rumus ini berarti kita bisa bilang bahwa V sama sebanding dengan F, sebanding dengan lambda. Berarti V1 per V2 sama dengan lambda 1 per lambda 2. Nah, untuk indeks biasnya itu adalah kebalik. Nah, dari sinilah saya bisa bilang bahwa ini ada hubungannya dengan pembiasan cahaya. Langsung dengan hukumnya juga, dengan persamaannya juga. N1 kali lambda 1 sama dengan N2 kali lambda 2. Gitu. Jadi kurang lebih jarak lintasan yang kita pakai adalah yang seperti ini. Gitu ya. Jadi V1 N kali lambda sama dengan N kali lambda. Nah, jadi kurang lebih kan sama tuh ya, Nm dikali lambda M dikali Nm. Panjang gelombang di suatu medium dikali indeks bias suatu medium. Nah, jadi di sini yang faktor-faktor yang mempengaruhi pembiasan sebenarnya adalah kecepatannya itu sendiri ya. Cuman kalau untuk kecepatan itu mungkin karena nggak langsung ya. Jadi biasanya di sini hubungannya tuh biasanya sama lambda sama N dulu, baru sama V. Nah, tapi kalau kita lihat ya, berarti kan ada ada sudut ya, ada kecepatannya, ada lambdanya, ada panjang gelombangnya, ada indeks biasnya. Berarti kalau misalnya lintasan dalam beberapa medium yang ditempuh dalam waktu paling singkat, berarti sebuah garis lurus. Salah ya. Karena apa? Ketika kalau misalnya dari suatu medium ke suatu medium yang lain, ya emang betul ya, kalau misalnya dari suatu medium pertama pasti lurus. Tapi ketika melewati melewati suatu pembatas ya, dari si batas dari dua medium yang berbeda, itu udah pasti belok, jadi nggak mungkin lurus lagi. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa sebuah garis lurus. Lintasan optik paling pendek. Nah, ini enggak ya, bukan di optiknya ya, tapi melainkan lebih ke di sini kan kita berarti bahas cahayanya. Nah, cuman kalau untuk kayak misalnya untuk N-nya itu ngaruhnya ke indeks bias ya, bukan lintasan optiknya. Nah, lintasan paling pendek dalam medium juga salah. Nah, tunduk pada hukum Lambert. Hukum Lambert itu kurang lebih seperti ini ya. Hukum Lambert-Beer adalah jadi kayak misalnya melewati suatu media, tapi ingat ya, tapi di sini harus jenis dan transparan katanya. Jadi kalau nggak jernih atau transparan ya nggak bisa ya. Maka menurutnya intensitas cahaya yang dilewatkan itu sebanding dengan bertambahnya konsentrasi atau tebal media. Atau logiknya kayak gini. Semakin tebal, intensitas yang di dalamnya itu semakin berkurang gitu ya. Jadi ibaratkan kayak misalnya kalian punya kaca tebal, jadi seolah-olah yang dari luar harusnya intensitasnya 10, yang masuk cuma 7. Kurang lebih seperti itu.
Tapi karena berhubung di sini ada hubungan dengan panjang lintasan dalam medium dengan indeks bias medium, berarti nggak ada hubungannya dengan hukum Lambert ya. Oke, berarti yang D salah. Cuman tinggal jawabannya adalah yang E. Membelok sesuai dengan frekuensinya, karena kita ada hubungan dengan frekuensi cahaya gitu. Kalau yang C itu sebenarnya kita bisa bilangan lintasan paling pendek dalam medium, harusnya kebalik ya. Nah, berarti kan kayak gini nih ya, V kalau misalnya kita tahu bahwa sebenarnya ini kita bisa kaitkan V sama dengan lambda F itu kita kaitkan dengan yang namanya V sama dengan S per T gitu ya. Berarti supaya makin cepat, supaya waktunya singkat, maka V-nya harus naik gitu ya. Jadi soal kan berarti kan gini ya, V berbanding terbalik dengan yang namanya seperti. Berarti ketika misalkan ini naik, maka ini turun. Nah, tapi ketika ini turun, maka ini naik. Nah, sekarang di sini kita minta kalau misalnya ternyata V-nya naik, berarti lambdanya juga harus naik. Sedangkan kalau misalnya V-nya di sini turun, maka lambdanya juga ikut turun. Sehingga harusnya lintasan dalam beberapa medium yang ditempuh dengan waktu paling singkat adalah lintasan paling panjang dalam medium. Itu baru make sense gitu. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi mungkin kalau kalian punya info untuk rincian nomor 30 jawabannya gimana, kalian tinggal tambahkan ya. Tambahkan info dan sumbernya ya. Saya tidak menerima info tanpa sumber. Oke. Nah, dengan sumber terpercaya yang mungkin di internet atau mungkin di buku ya boleh. Nah, kalau di buku mungkin kalian boleh tambahkan info bukunya apa gitu ya, mungkin nanti bakal saya cari. Oke. Jadi itu ya, tinggal tulis di kolom komentar aja ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 31.